Perasaan saya sering sekali tanya IKN ini. Ada yang mau pindah ke Nusantara di sini? Ini ada yang mau pindah nggak? Ini pertanyaan ini gitu. Jadi begini, saya membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kita punya banyak keinginan. Pertanyaannya, apakah keinginan kita adalah kebutuhan? Bangsa ini memiliki sumber daya terbatas. Sumber daya kalau bahasa terus terangnya apa? Uang kita terbatas. Ini kalau mau terus terangnya, uang kita terbatas. Kalau uang kita terbatas, mau dipakai untuk memenuhi keinginan atau memenuhi kebutuhan? Kebutuhan. Kebutuhan. Kalau memenuhi kebutuhan, pertanyaan berikutnya, apakah membangun satu kota baru itu kebutuhan? Pertanyaan nih, monggo kita jawab. Kalau itu dianggap kebutuhan, mari kita alokasikan. Tapi kalau itu keinginan, menurut saya yang harus kita bereskan kebutuhan kita dulu. Kebutuhan kita, apa kebutuhan kita? Gak usah jauh yang di luar, yang di Kalimantan saja. Kalimantan, betapa banyak sekolah di Kalimantan yang statusnya rusak berat. Itu anggarannya untuk perbaiki sekolah, maju penduduk Kalimantan. Warga Kalimantan yang tersebar di Kalimantan aja dulu ini, yang tidak memiliki fasilitas puskesmas banyak sekali. Cukup gak kita bisa alokasikan itu antar kota di Kalimantan? Bapak Ibu sekalian, nih contoh, kalau mau dari Pontianak ke Kalimantan Tengah nih, Palangkaraya, kemudian ke Banjarmasin, kemudian ke Samarinda, ada nggak jalurnya ke sana? Nggak ada, nggak ada. Coba bayangkan, kita baru bicara Kalimantan saja, betapa banyak kebutuhan-kebutuhan di Kalimantan yang membutuhkan alokasi anggaran kita. Karena itu saya melihat gagasan tentang ibu kota sebagai sebuah keinginan itu sah. Tapi ketika kita punya kebutuhan, yang kebutuhan-kebutuhan itu belum bisa dipenuhi karena kendala anggaran, sebaiknya kebutuhan-kebutuhan itu dituntaskan dulu, baru kita menyelesaikan soal keinginan. Dan kalau itu dikaitkan dengan masalah di Jakarta, Bapak Ibu, masalah di Jakarta tidak akan selesai kalau statusnya tidak ibu kota, nggak selesai. Karena masalah di sini tetap harus diselesaikan. Justru menurut kami ini kesempatan Jakarta membuktikan. Saya beri contoh, Jakarta disebut sebagai kota yang mungkin disebut tenggelam, sinking city. Kalau Bu Firda lihat tahun 70-an yang disebut sebagai sinking city itu di mana? Tokyo. Tokyo itu disebut sebagai kota yang tenggelam. Apakah sekarang masih disebut? Tidak. Selesai. Bila ada kemauan, alokasikan sumber daya, bisa persoalan itu diselesaikan. Oke? Jadi gitu ya. Saya bisa jawabnya panjang nih, tapi cukup sampai sini aja. Makasih.